Tema kita malam ini, kenapa Islamku tak menyelesaikan masalah? Kenapa Islamku tak menyelesaikan masalahku? Setelah taubat, setelah hijrah, rezekinya menurut dia tidak lancar, sakit, kehilangan, dan seterusnya. Yang pertama, perlu difahami, diluruskan cara pandang kita. Bahwa kalau sudah Islam, bagi yang belum Islam, pindah ke Islam. Kalau sudah hijrah, bagi yang belum hijrah, yang sebelumnya mabuk, yang sebelumnya berzina, mohon maaf, yang sebelumnya khamar, yang sebelumnya riba, menganggap kalau saya sudah taubat, kalau saya sudah Islam, maka rezeki saya akan berlimpah, saya tidak akan sakit, saya akan sehat terus, tidak ada keluarga saya yang meninggal, saya tidak akan susah hati, saya akan bahagia terus. Lalu kemudian setelah berhijab, setelah taubat, setelah resign, setelah keluar dari riba, setelah masuk Islam, kalau memang sebelumnya tidak Islam, kok rezekinya tidak berlimpah, kok ada keluarga yang meninggal, kok malah sakit, kok malah kehilangan. Maka muncullah setan berbisik dalam kepala, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalahku? Satu, poin pertama yang perlu dipahami, cobalah lihat nabi-nabi itu. Apakah nabi-nabi itu tidak punya masalah? Kalau cerita masalah kematian, kenapa setelah saya Islam, setelah saya hijrah, bapak saya mati, mak saya mati, anak saya mati, Nabi Muhammad mengalami kematian. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya 4 perempuan, semuanya meninggal kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal baru meninggal. Anaknya laki-laki Al-Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, Abdullah meninggal. Jadi pernyataan kita bahwa kalau sudah taubat, sudah hijrah, umurnya panjang-panjang, berarti kita keliru. Kemudian tentang masalah sakit, kenapa setelah masuk Islam saya sakit? Kenapa setelah saya hijrah saya sakit? Kenapa setelah saya resign saya sakit? Cerita masalah sakit, Nabi Ayub sakit, nabi-nabi mengalami sakit. Nabi SAW kena racun, sahabat Nabi ya bahkan ada yang meninggal. Lalu kemudian tentang masalah rezeki, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi meninggal anaknya, mati kambingnya, mati sapinya, mati lembunya, mati untanya, kering kebunnya. Apa lebih hebat kita daripada nabi-nabi? Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir, oh iya ya, masa aku baru aja masuk Islam, baru aja taubat, baru aja hijrah, sudah mengatakan kok Islamku tak menyelesaikan masalahku? Ternyata cara pandang kita yang salah. Dengan berislam bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Dengan bertaubat, dengan berhijrah bukan berarti semua jalan berubah jadi jalan tol mulus tanpa hambatan. Jadi yang pertama yang perlu diluruskan adalah dengan berislam kita menjadi punya tempat bergantung, Allahus Samad. Bedanya kalau sebelum Islam, ketika datang kematian, datang kesulitan, datang kesusahan, kita mengadunya ke diskotik, mengadunya ke narkoba, mengadunya ke dukun, bahkan berakhir dengan bunuh diri. Angka bunuh diri paling tinggi di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, kesepian. Tak ada tempat mengadu. Jadi kalau begitu, setelah berislam bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Setelah berislam punya tempat bergantung ketika ada masalah. Itu yang perlu diluruskan. Kalau tidak nanti orang bisa jadi ateis. Ustadz pun juga perlu meluruskan. Anda kalau sudah taubat, kalau sudah hijrah nanti, masalah Anda tetap ada. Bukan berarti setelah masuk Islam, setelah taubat, setelah hijrah, hidup Anda mulus-mulus aja. Saya sebagai ustadz, lalu saya bilang ke jamaah, Anda kalau masuk Islam, rezeki Anda lancar, tidak akan ada kematian, tidak akan ada sakit, semuanya baik-baik saja. Lalu kemudian orang yang tak Islam masuk Islam, yang belum taubat, taubat hijrah. Setelah itu komplain semua, mana janji Ustadz dulu? Gak pernah saya menyampaikan begitu. Yang saya sampaikan adalah semua orang punya masalah. Hidup kita tetap ada masalahnya. Masalah rezeki, masalah suami istri, masalah anak, masalah penyakit. Bedanya apa? Kita punya tempat mengadu, tempat bergantung, tempat kita berkeluh kesah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum itu nggak ada. Sebelum itu kalau stres, kalau depresi, kemana dia mengadu? Ke penasehat spiritual, ke website ramalan, ke khamar, ke diskotik, ke night club. Tapi setelah berhijrah, kalau susah hatinya, dia ambil wudhu, dia sholat sunat, dia berzikir, dia berdoa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dada? Berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Ini poin yang pertama. Mindset yang paling penting, meluruskan pikiran. Bahwa setelah aku masuk Islam, setelah aku bertaubat, setelah aku hijrah, setelah aku
memperbaiki diri, ujian tetap datang. Sampai kapan ujian ini datang? Sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih, poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa kesulitan, kesakitan, kesempitan, kematian, kesulitan hidup, kesempitan rezeki, kesakitan, rasa sakit, kematian, itu bagian dari ibadah. Ibadah itu. Kita selama ini menganggap ibadah itu sholat, sedekah, zakat, wakaf, infak, pergi haji dan umrah, jihad fisabilillah. Itu ibadah. Tapi jangan lupa, ibadah ada yang sifatnya mengeluarkan. Ada ibadah itu yang sifatnya menahan. Contoh yang mengeluarkan uang, zakat, wakaf, infak, sedekah. Mengeluarkan suara, baca Quran, azan, talbiyah. Mengeluarkan tenaga, bangun masjid, tawaf, sa'i, jihad. Mengeluarkan darah, mati syahid. Itu sifat ibadah yang mengeluarkan. Tapi ada ibadah yang menahan. Tahan makan, tahan mata, tahan telinga, tahan pikiran, tahan lisan, tahan kemaluan, tahan kaki. Itu ibadah. Mana yang lebih berat ibadah? Banyak orang yang sanggup bangun masjid. Banyak orang yang sanggup tawaf sa'i umroh setahun 2 kali. Tapi tak banyak yang mampu menahan keluh kesah, sumpah serapah, caci maki, ngamuk, menahan emosi. Makanya ibadah yang paling lama itu menahan. Mana ibadah yang paling lama? Puasa. 1 bulan. Menahan. Karena itu yang paling berat. Orang yang menahan itu disebut dengan sabar. Menahan kesakitan, menahan kematian, menahan kehilangan, menahan kehampaan. Itu juga adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi. Makanya nabi-nabi, wali-wali Allah itu ujian ibadahnya yaitu. Jadi ketika kita bertaubat, ada seorang perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Suaminya meninggal. Dia dituduh korupsi. Masuk penjara lebih 10 tahun. Ayahnya merasa dipermalukan karena dianggap tidak berhasil mendidik anak di tengah agama mereka. Ibadah apa yang didapatkannya? Ibadah yang paling tinggi diperolehnya adalah ibadah menahan. Mampu dia menahan emosinya, mampu dia menahan dirinya, mampu dia menahan tangisnya, mampu menahan sumpah serapah. Pada akhirnya dia adalah pemenangnya. Kalau kita logika berpikirnya, kalau sudah masuk Islam enak-enak saja, berarti bertentangan semua dengan yang dia hadapi itu. Suaminya meninggal. Mestinya suaminya sehat, panjang umur. Dituduh korupsi. Mestinya hidupnya lancar-lancar. Masuk penjara, harga diri, malu, kuat. Setelah keluar malah jadi motivator, memberikan orang lain semangat. Itulah kualitas iman yang luar biasa. Sebutkan saya nabi-nabi yang hidupnya enak-enak aja. Sebutkan aja satu contoh nabi yang hidupnya enak-enak aja. Menurut pikiran kita, mana ada? Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel pun permintaannya minta ampun. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi penyembah berhala, menghadapi menyembah bintang-bintang. Nabi Isa alaihissalam dituduh sebagai anak zina, mau disalib. Nabi Daud alaihissalam menghadapi raja yang zalim. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan enak Pak Ustaz. Coba posisikan kita sebagai Nabi Sulaiman. Andai kitalah menjadi Nabi Sulaiman, apakah sanggup kita menghadapi ujian Nabi Sulaiman? Bagaimana ujian Nabi Sulaiman? Angin tunduk, jin ifrit tunduk, semut-semut, burung-burung tunduk. Apa tidak paling berat itu ujian? Banyak orang yang lulus ketika kehilangan, tapi ketika mendapat kekuasaan, jadi camat aja, jadi kades dapat 1 miliar 1 desa aja tangkap KPK, apalagi kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, menguasai alam jin, menguasai angin, menguasai alam binatang, menguasai alam manusia. Bayangkan tuh, wabalaunahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat, dengan yang enak-enak, wasayyiat, dengan yang tidak enak, yang enak dalam pandangan manusia. Jadi sebenarnya setelah kita Islam, setelah kita bertaubat, setelah kita hijrah, kita dihadapkan pada mengalahkan keinginan kita, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita panjang umur, kata Allah mati. Kita kalahkan keinginan kita, kita ikut keinginan Allah. Menurut keinginan kita adalah melimpah ruah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuuji engkau dengan kekurangan. Setelah kita berusaha, berikhtiar, tawakal, berdoa, serah sama Allah, ternyata yang terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Islam artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Ini kalau sebelum usaha dan ikhtiar udah nyerahkan pada Allah, itu namanya jabariyah, sesat. Itu bukan ahlu sunnah. Dengan ahlu sunnah adalah mengikut kehendak Allah setelah usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberi kita hawa nafsu, memberi kita akal, menyuruh kita berusaha. Pada ujungnya akhirnya dia ingin kita ikut kehendak dia.
Bukan kita memaksa dia untuk ikut kita. Yang terjadi sekarang apa? Orang manusia. Allah itu dipaksanya ikut dia. Dalam masalah rezeki, dalam masalah jodoh, dalam masalah anak, dalam masalah usaha, dalam masalah bisnis, dipaksanya Allah untuk ikut dia. Ketika keinginan dia sesuai dengan keinginan Allah, alhamdulillah. Ketika keinginan dia tidak sesuai dengan keinginan Allah, kok gini ya? Apa bedanya dengan orang kafir musyrik jahiliyah dulu? Ketika sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, menangisnya di pintu Ka'bah, dipotongnya lembu, bersedekah dia. Ketika tak sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, dicaci makinya Tuhan, berhenti dia menyembah Lata Uzza, habis itu mabuk dia. Jahiliyah Qarnil Ishrin, jahiliyah abad 20. Ketika sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, pergi dia umrah, nangis pintu Ka'bah. Ketika tak sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, mabuk dia. Apa ini Tuhan nih kok gini? Mana nih janji Ustaz Somad kemarin? Katanya begitu. Apalah beda kita dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Berislam itu. Di saat senang kita bersyukur. Di saat susah kita bersabar. Di saat sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah. Sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah. Alhamdulillah. Tak sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah. Innalillah. Semuanya tetap ada Allahnya di dalam. Saat apa yang kita mau, itulah yang Allah beri. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di saat tak sesuai dengan yang kita harapkan, saat itu kita mampu berkata, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Wa la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Allah. Wa nafi'u, dialah yang datangkan manfaat. Waddarru, dia pula yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada dirimu, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapkannya dari dirimu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, seandainya engkau diinginkan Allah sesuatu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Puncak berislam adalah kal mayyit baina man yaghsilu, seperti mayat dimandikan orang hidup. Bagaimana mayat saat dimandikan orang hidup? Disiram air, tangannya dikirikan, dikanankan, digosok, dimasukkan kapas ke hidungnya, dicuci kakinya. Tak melawan dia. Begitulah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalimat ini mesti hati-hati. Kalau tidak nanti orang jadi Jabariyah. Jabariyah itu nggak ada ikhtiar sama sekali, nggak ada usaha sama sekali. Ya udahlah, serahkan. Itu penyebab kemunduran umat Islam. Jadi tidak mau orang yang sudah hijrah, sudah masuk Islam, sudah taubat, lalu kemudian memahami berislam, dipotong. Jangan potong video saya ini, utuh dia. Kalau tidak nanti orang jadi apatis. Oh kalau gitu nggak ada usaha. Setelah berusaha, berikhtiar, hutannya dibersihkan, tanahnya dicangkul, dibajak, dikasih pupuk, benihnya ditanam, dijaga, dikasih pagar supaya tidak diganggu babi, pagar plastik supaya tidak dimakan tikus, dibuat orang-orangan sawah supaya tidak ditangkap burung, berdoa tiap malam supaya hujannya menyuburkan, jangan membanjirkan, dijaga, disemprot pakai pestisida dengan dosis tertentu supaya tidak dimakan wereng. Menurut prediksi akan panen 1 ton. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan 1 ton yang datang, habis semuanya rata di bantai angin puting beliung dalam 1 malam. Besok pagi apa yang keluar dari mulut kita? Kenapa Islamku tak menyelesaikan masalah? Aku sudah tahajud, aku sudah sedekah, aku sudah berzikir. Berarti kita gagal. Itulah kegagalan kita. Ikhtiarnya sudah, zikirnya sudah, doanya sudah, tawakalnya sudah. Gagalnya ya di situ. Buah ibadah itu di mana? Buah ibadah itu ketika hati bisa menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dari ibadah. Salat kita, puasa sunat kita, sedekah kita, zikir kita, haji dan umrah kita itu. Mana buahnya? Itu kan tanaman. Buahnya adalah ketika kita bisa menerima kejadian-kejadian dalam hidup yang diberikan Allah. Dan kita bisa kuat, kita bisa berkata, La haula wa la quwata illa. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Dan setelah itu kita bangkit. Begitulah kehidupan Nabi Adam setelah jatuh bangkit. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah jatuh, terusir dari istana Fir'aun, tetap bangkit, memulai kehidupan yang baru, menjadi pengembala kambing Syuaib. Itulah bukti hasil daripada ibadah, mengenal Allah, bahwa Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan orang, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, dia mengatur kehidupan kita. Bukan berarti dia setelah menciptakan dibiarkannya aja. Itu bukan Allah. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu, dia maha hidup.
Al-Qayyum, dia mengatur. Semut yang ada di dalam lubang kayu, cacing-cacing yang ada di dalam lubang tanah, burung-burung yang ada di dahan, semua diatur oleh Allah. Apalagi kita sebagai khalifah manusia, makhluk yang paling mulia. Jadi motivator, ustadz-ustadz yang memberi semangat itu ekstern dari luar, tapi yang membangkitkan dari dalam adalah ibadah kita itu. Jadi jangan heran kita kalau melihat ada orang yang sering puasa sunat, yang sering berzikir, yang sering sholat, ketika dia kena pukulan bertubi-tubi dia tetap tegar. Kita yang datang menasehati lebih kuat pula tangisan kita lagi dari dia. Kenapa dia bisa tegar? Sesungguhnya dia sudah lama membangun benteng. Dia menggali tanahnya, dia membuat pondasinya, dia memasang batu batanya, dia mengecornya. Ketika air bah datang, dia sudah slow, dia sudah tegar, dia kuat. Kapan dia membangun kekuatan itu? Dalam akidah yang kuat, dalam ibadah yang kuat. Itulah kekuatan. Kekuatan untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah itu mesti menguji? Mesti ada sakit, mesti ada mati, mesti ada bangkrut, mesti ada susah. Disitulah kualitas manusia. Berapa banyak orang yang hidupnya sezaman dengan Buya Hamka di Indonesia tahun 1900-an, yang lahir tahun 1900-an, antara tahun 1900 dengan sampai 1910. Kenapa yang melejit itu Buya Hamka? Karena pukulan hidup yang luar biasa. Karena pukulan hidup begitu banyak manusia. Kenapa orang ini yang diangkat Allah derajat? Karena pukulan hidupnya. Baca buku biografinya, tonton filmnya, baru kita tahu kualitas. Dari sekian banyak yang ada dalam tanah, kenapa ini yang muncul ke atas? Kenapa ini yang paling mahal? Intan, berlian. Kenapa ini yang paling mahal? Karena proses pembekuan yang sedemikian. Maka puncaknya dialah yang paling keras di antara batu-batu. Mengalahkan batu kecubung, mengalahkan batu rubi, mengalahkan batu blue sapphire, mengalahkan, maka dia ada 5, mengalahkan zamrud. Dia yang paling keras, dia adalah diamond kata orang. Jadi semakin kuat tekanan, semakin berat ujian, maka di situ sesungguhnya Allah semakin mengangkat derajat manusia. Nabi-nabi di antara yang paling berat jadi nabi. Dari nabi-nabi yang paling berat menjadi rasul. Di antara rasul-rasul yang paling berat menjadi ulul azm. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling berat-berat semua. Jadi kalau begitu kita menghadapinya, kita tidak akan mengatakan, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalah? Kita akan berkata, kenapa pemahamanku belum lagi pemahaman Islam yang benar? Berarti pemahamanku masih pemahaman jahiliyah. Pakaianku sudah Islam, ibadahku sudah Islam, tapi pemahamanku masih pemahaman jahiliyah. Pemahaman jahiliyah. Kalaulah pemahaman jahiliyah itu yang ada di kepala kita, hidup pun kita di zaman Nabi, belum tentu kita ikut Nabi. Pasti kita akan ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Kita tengoklah kehidupan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tidurnya di atas kasur yang tebal, di atas permadani. Nabi Muhammad SAW bangun tidur berbekas pundaknya dengan pelepah korma. Standar kita, orang sukses berhasil berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau gitu kita ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Anda hidup pun kita di zaman Nabi Musa, kita akan ikut Fir'aun. Karena menurut standar kita, orang yang berhasil, punya kekuasaan, kaya raya, ditakuti orang. Fir'aun lah. Nabi Musa terusir dari istana, mengembala kambing. Pemahaman kita masih pemahaman jahiliyah. Gimana kita mau menyelamatkan diri? Maka sesungguhnya bersihkan dulu pemahaman kita, bahwa menjadi penguasa kalau dekat dengan Allah akan diridhai Allah. Daud, Sulaiman menjadi orang sakit, kalau dekat dengan Allah diridhai Allah. Siapa dia? Ayub menjadi orang yang terombang-ambing di tengah laut, kalau diridhai Allah, dekat dengan Allah, disenangi Allah, menjadi hamba Allah. Nabi Yunus alaihissalam menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang kehilangan, menjadi orang yang menghadapi kematian. Apapun yang terjadi dalam hidup, sampai pada puncaknya, tak lagi ada bedanya antara pujian dengan cacian. Tak lagi ada bedanya antara kekuasaan atau menjadi rakyat jelata. Karena memandang bahwa semua itu datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, kita tidak lagi akan bertanya, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalah? Karena kita tidak menganggap itu masalah. Kita menganggap itu datang dari Allah, itu ujian Allah. Allah ingin menguji aku. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah mau menghapuskan dosa. Mungkin Allah sudah menempatkanku di daftar orang penghuni surga, tapi amalku kurang. Mungkin Allah sudah mengangkat derajatku. Mungkin Allah ingin mendudukkan aku di tempat maqamam mahmud, dan selalu memandangnya ke dalam. Mungkin zikirku kurang. Mungkin sholatku belum khusyuk. Mungkin aku masih ujub. Mungkin aku masih riya. Mungkin aku belum cukup syarat untuk masuk surga Allah SWT. Selalu menyalahkan diri kita. Barulah kita bisa berkata Allah subhana, Allah maha suci, wa ta'ala, Allah maha tinggi.
Selama ini yang kita rasa, aku udah sholat ya, aku sudah hijrah ya, kok gini ya? Berarti kita sebenarnya sedang berkata, Subhani, maha suci aku. Allah yang salah. Tapi katanya Allah Subhana, Allah maha suci. Kenapa kita masih menyangka diri kita yang suci? Allah yang salah kasih takdir. Nauzubillah. Kita perbaiki pikiran, pemahaman, kita perbaiki ibadah, kita perbaiki hati kita, supaya Allah memberikan nur, pencerahan ke dalam hati, supaya kita bisa menerima semua. Jam 20.42. Sebagaimana biasa jam 20.40 saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Lebih kurang 4 poin supaya kita luruskan pemahaman. Mudah-mudahan menguatkan saya yang menyampaikan, menguatkan jamaah apa yang akan kita hadapi ke depan, bahwa Allah sayang sama kita, bahwa kita mesti meluruskan pemahaman, bahwa kita mesti meningkatkan ibadah, bahwa kita mesti berprasangka baik pada Allah, bahwa kita selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ustaz, saya langsung saja. Siapa itu Ifrit dan siapa pula anak buah Dajjal? Wa qala ifritum minal jin. Jelas ayatnya? Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ifrit itu adalah minal jin, dari kalangan jin. Nama komunitasnya jin, bukan bikers subuhan. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim, juz 29 surat Al-Jin. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim masuk surga. Ta'arraw rasyada, mereka selalu mencari kebenaran. Yang jin kafir, kanu li jahannama haqaba, masuk neraka jahannam. Jin Ifrit termasuk jin mana? Jin Ifrit yang ada dalam cerita Nabi Sulaiman. Dia menawarkan, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis, kursi tempat duduk Balqis, dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, sudah bisa kubawa kursi Balqis. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki, orang soleh, ilmunya dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin Ifrit sanggup membawa sebelum Sulaiman tegak. Orang beriman sanggup membawa sebelum Sulaiman berkedip. Mana yang lebih hebat, orang beriman atau jin Ifrit? Kenapa masih minta jin Ifrit? Banyak orang sampai tak makan, tak minum, pergi ke pohon rindang. Hai jin, datanglah. Kata jin, aku dulu udah kalah tender waktu zaman Sulaiman. Kau datang juga sama aku lagi. Bongak, kata jin. Bodoh, kata jin. Siapa pula anak buah Dajjal? Anak buah Dajjal adalah semua orang yang memperturutkan hawa nafsu menjadi setan. Setan itu dua, sayatinal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia termasuk tentara-tentara Dajjal. Bagaimana jika keduanya sudah berada dalam tubuh kita, Pak Ustadz? Diruqyah, dikeluarkan. Ruqyah pribadi, baca sebelum tidur malam. Tadi malam saya sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, pangkal Al-Baqarah 6 ayat sampai walaikumul muflihun, ayat kursi. Sesudah itu lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Habis itu tahlil la ilaha illallah, habis itu selawat, tiupkan ke telapak tangan. Habis itu hembuskan ke muka, ke badan. Saya di Pekanbaru tidur tak terlalu takut, tapi di Batam ini takut. Entah karena tempat juga ya. Bagus, makin takut makin khusyuk gitu. Menurut Ustadz yang berceramah di YouTube, barang siapa di dalam tubuhnya ada anak buah Dajjal, orang tersebut akan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Iya, kalau di dalam badannya ada anak-anak buah Dajjal besarang, tak keluar dia, maka akan itulah ikut, karena dia selalu berbisik, ikut bos aku, ayo ikut Dajjal. Jadi sistem Dajjal ini multi level marketing. Dia selalu mengajak, dan dia caranya itu bolak-balik. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Tak pernah capek, tak pernah lelah, terus berjuang demi untuk menyenangkan hati Dajjal. Tiba-tiba datanglah anak muda
pemuda hijrah yang letoy. Yuk pengajian yuk. Kata Dajjal, siapa nih yang betul sebetulnya? Aku aja mau masuk neraka semangat betul kata Dajjal. Kau pula mau masuk surga letoy. Mumpung ini masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Satu, bagaimana cara agar Ifrit dan anak buah Dajjal keluar dari tubuh kita? Tidak akan mungkin bersemayam tempat yang sama. Di situ ada zikir, di situ ada setan. Aku akan ganggu mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas kepada Allah. Makanya kita diajarkan wirid-wirid. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang tak punya wirid berarti dia qir. Qir itu apa? Monyet. Wiridnya apa? Itulah wirid harian. Wirid pagi habis sholat subuh baca Fatihah, Qul huwallah, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, wirid. Itu untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan jin setan. Iman dan takwa yang bagaimana yang harus kita tingkatkan Pak Ustaz? Iman takwa itu tak berubah dari dulu itu saja. Iman percaya, takwa, iman takwa itu begini. Datanglah kawan ngasih tahu, bro, ada razia di sana. Ada razia di sana. Razia Polsek, Polresta Barelang, ada razia. Percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Percaya bahwa di sana ada razia, iman. Karena kau percaya bahwa ada razia, lalu kau buka dompetmu, kau mau melihat ada taksim dan STNK, sudah bayar pajak, lalu kemudian pakai helmnya bunyi klik, habis itu naik. Kesiapan dirimu dengan STNK, pajak, SIM, helm, siap melewati. Kesiapan itu namanya paham hubungan iman dengan takwa? Paham. Nah, sekarang ada anak muda dikasih tahu kawannya, bro, kau mau ke kampus? Iya. Ada razia di sana. Razia ya? Iya. Jalan aja. Nah, itu namanya orang beriman tapi tak bertakwa. Percaya kau ada Allah? Percaya. Percaya kau ada malaikat? Percaya. Percaya kau bahwa nanti hari kiamat? Percaya. Percaya kau bahwa ada hisab bangkit di kubur? Percaya. Percaya kau bahwa ada surga neraka? Percaya. Apa yang kau siapkan? Tengok nanti aja lah. Itu namanya beriman tapi tak bertakwa. Makanya bunyi ayatnya 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah beriman, ittaqullah. Takwa. Beriman dulu baru bertakwa. Percaya dulu ada razia, baru siapkan. Jadi kalau tak ada razia tak siap lah Pak Ustaz. Kalau tak ada razia orang tak siap. Itulah pentingnya percaya. Setelah percaya barulah datang takut. Nah, begitu saya menjelaskan ilustrasinya sesimpel. Bisa saya menjelaskan takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, tapi itu nanti 2 SKS di kampus. Cuma di kampus, walaupun sudah keluar dari kampus. Apa yang membuat faktor apa yang membuat penyebaran Islam itu cepat di Nusantara? Tradisi orang Melayu kalau membuka hutan, mau bertanam padi, mau bercocok tanam, itu hutan itu disemah dulu. Orang Riau tahu disemah. Disadakan sajen sesembahan untuk jembalang tanah hantu-hantu penjaga hutan. Hai hantu segala hantu, tolong nanti angin ini jangan kencang supaya apinya yang terbakar ke sana. Tolong nanti maka dipotongkanlah di situ kepala kambing. Dipotong kambing lalu digali tanah, dimasukkanlah kepala kambing. Jadi kalau ulama itu dulu datang membawa parang panjang lalu mengatakan ini syirik, ini adalah haram, mungkin hari ini orang Riau tidak menyembah Allah tapi masih menyembah hantu, karena dai-dai itu akan mati. Lalu bagaimana metode yang dipakai ulama dulu? Datanglah ulama ke Siak, lalu melihat orang Melayu masih memotong kepala kambing masuk ke dalam, ditanya, apa yang kau masukkan ke dalam tanah itu? Kata orang Melayu, aku memasukkan kepala kambing. Oh, masukkan aja darahnya ke dalam. Terus kepala kambingnya tuh, kepala kambing kasih ke aku. Itulah asal muasal kepala kambing dikasih ke ustadz kalau kenduri. Nah, kalau antum kenduri, acara akikah, acara walimah di Riau ini, ustadz pasti dikasih kepala kambing.
Kenapa kepala kambing itu berpindah dari dalam tanah naik ke piring ke depan ustaz? Karena ustaz dapat menjamin bahwa hantu ini cukup dikasih darah saja, tanpa harus membawa pedang mengatakan perbuatan ini syirik, ini adalah sesat, neraka jahanam, kau berarti tidak, dengan cara yang lembut. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kau dengan cara yang kasar, lam faddu min haulik, pastilah mereka akan meninggalkanmu. Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan mereka menjadi ingat Allah dan takut kepada Allah. Itu salah satu sampel contoh di Sumatera. Bagaimana dengan di Jawa? Sunan Kudus tahu bahwa di Kudus ini orang Hindu banyak, maka dia buat menara masjidnya itu candi. Saya sampai ke menara Kudus, saya tengok memang betul candi. Supaya apa? Supaya orang Hindu tidak merasa asing dengan bangunan itu. Akhirnya mereka datang familiar, mereka lihat, oh ini biasa, tempat ibadah kami pun begini. Mereka mulai intip-intip ke dalam, mereka lihat di dalam. Mereka biasanya pakai gending, pakai gamelan. Ternyata di dalam ada juga wayangnya, dikemas cerita-cerita Nabi dan sahabat dalam bentuk wayang kulit, lalu kemudian dipukulkan gending. Maka kita mengenal ada istilah sekaten. Sekaten diambil dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia tahu orang Jawa suka menyanyi-nyanyi. Antum kalau di masjid di Pekanbaru itu habis azan tak ada suara, berhenti. Orang sholat qabliyah, habis itu baru iqamat. Tapi kalau antum pergi ke daerah Indragiri Hulu, ke Rokan Hulu, di daerah yang banyak orang Jawa, itu habis azan salatullah, dapat dipastikan itu orang Jawa. Kenapa? Suka mereka menyanyi-nyanyi. Maka nyanyi-nyanyi itu dirubah, yang sebelumnya syair-syair bahasa Jawa tetap dengan bahasanya, tapi maknanya itulah yang mempercepat proses Islam yang pertama, dengan cara kelembutan dan local wisdom, kebijaksanaan lokal. Yang kedua, langsung pucuk-pucuk kekuasaannya itu mereka genggam. Jadi kalau di Pulau Sumatera langsung sultannya itu. Maka dalam teori sosiolog Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah raja itu sholat, sampai ke bawah sholat. Kalau sudah raja itu ke masjid, semuanya. Maka hampir semua raja-raja Melayu itu, Raja Minangkabau, Raja Aceh, Islam. Bagaimana dengan di Jawa? Begitu juga. Wali Songo menempel ke raja-raja bangsawan-bangsawan Jawa. Maka kita kenallah raja-raja Demak, Masjid Demak, Sultan Demak. Mereka Islam lewat kekuasaan. Besok antum kalau masih kosong pagi, silakan pergi ke pasar bawah, bukan untuk beli karpet sama keramik, singgah ke Masjid Raya Senaplan. Ketika Sultan Siak 1724, kerajaan Siak Sri Indrapura di Siak. Lalu Sultan menelusuri Sungai Siak, dia tengok ada tapak yang bagus untuk buat pemukiman baru. Berhenti di situ, dibangunlah pasar. Itulah dia namanya Pasar Senapelan. Jangan sebut pasar bawah, aslinya Pasar Senaplan. Yang pasar bawah itu untuk beli kerupuk sama keripik. Lalu kemudian dia bangun masjid. Masjid itu dibangun oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil membangun. Tak selesai, meninggal Sultan Abdul Jalil. Dilanjutkan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya anak perempuan cantik jelita, namanya Tengku Embung. Tengku Embung yang cantik ini dinikahkan dengan seorang ulama yang datang dari Jazirah Arab, namanya Syarif Usman Shahabuddin. Hasil pernikahan Tengku Embung dengan Syarif Usman Shahabuddin, maka sejak itulah Sultan-Sultan Siak itu di awal namanya bergelar Syarif. Sultan Syarif Qasim. 3. Jalan Sultan Syarif Qasim, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim, dan airport Sultan Syarif Qasim. Dulu antum kalau datang ke Riau, ladies and gentlemen, kita akan turun ke airport Simpang 3. Dirobahlah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berikan kata sambutan, ini sudah tepat namanya airport Sultan Syarif Qasim. Masuk airport Simpang 3 kayak tempat becak, katanya Sultan Syarif Qasim.
Artinya apa? Ulama itu langsung datang ke pucuk kekuasaan, maka dengan satu kekuasaan mudah. Jadi kalau orang memahami ceramah saya, pahamlah dia mengapa di beberapa tempat saya jadi jurkam kampanye. Paham ya? Oh, connect. Cuman kadang jamaah ini tidak secerdas saya, ini jadi masalah. Paham. Ceramah saya tabligh akbar. Tabligh akbar saya ke satu daerah, penuh lapangan sepak bola. Habis tabligh akbar selesai. Tapi ketika saya support satu calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, duduk dia, maka setiap kelurahan itu bisa dibangun rumah Quran. Tapi orang banyak tak setuju. Setelah saya telusur-telusur, kok kenapa tak setuju saya mendukung paslon? Kami tak tahan Ustadz dibuli. Oh, kalau kau tak tahan dibuli, jangan kau baca komen. Ternyata dia tak tahan menghadapi haters. Haters itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaitan. Nah, jadi dakwah saya, ceramah saya di mana-mana itu 3. Perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren, tahfiz Quran yang punya tanah, wakafkan tanah. Kedua, perbaikan ekonomi, gerakan belanja ke warung tetangga. Yang ketiga, perbaikan politik. Maka saya berharap adik-adik HMI kalian masuk ke politik. Ustaz Somad kenapa nggak masuk politik? Saya memang dipesankan datuk saya dulu, cucuku 40, yang ini mesti menjadi ulama sampai mati. Nah, jadi itu memang udah janji. Jadi saya ini bukan artis yang gagal casting lalu jadi ustaz. Nah, bukan. Saya memang dari kecil memang sudah disetting jadi ustaz. Nah itu. Ini pernyataan ini saya ulang-ulang supaya calon-calon ini tidak terlalu khawatir dengan saya sehingga memusuhi saya. Takut banyak calon gubernur takut, calon presiden takut. Tidak perlu takut. Aku tak akan mencalonkan diri. Tapi calonku bisa jadi maju dari HMI kan? Nah, sudah. Itu dari Medan. Faktor mempercepat 2, ulamanya santun dan lembut melalui budaya. Yang kedua adalah dengan kekuasaan. Yang kedua dari Aceh Langsa, bagaimana mempercepat perubahan ini Pak Ustadz? Personal ini mesti dengan kaderisasi yang luar biasa. Alhamdulillah masih ada adinda kita yang setia mengkader, dimanapun diundang beliau mau datang. Nah maka kalau selama ini pengkaderannya biasa, buat pengkaderan yang luar biasa. Jadi kalau selama ini kader-kader ini diingatkan jam 1 malam, biasanya kader malam, mari kita ingat kita akan mati, mari robah, galikan liang lahat, kuburkan dia. Digulung dia pakai kain kapan itu, masukkan ke dalam, luar biasa, dididik dia militan, biar dia melihat hidup ini macam sebelah sayap nyamuk, sehingga hidup ini dilihatnya tidak la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai obsesi tertinggi kami dan menjadi harga terhadap ilmu dan idealisme kami. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di Kairo. Kehidupan kami yang sesungguhnya bukan waktu jadi mahasiswa di Kairo. Waktu di Kairo bukan main lagi idealisme luar biasa. Yang sesungguhnya the real kehidupan yang nyata adalah ketika pulang ke bumi lancang kuning, ketika pulang ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah jadi adik-adik kita ini memang betul-betul dididik. Dulu saya mengusulkan supaya kampus-kampus universitas jangan lagi kalian buat KKN 2 bulan. Kalau mau buat KKN itu setahun, kirim ke suku Talang Mama di pedalaman sana. Setahun. Sehingga kalau dia fakultas pertanian, betul-betul dia bertani di dalam setahun. Nampak betul semangka itu sebesar apa bisa kau tanam. Kalau dia jurusan peternakan, betul-betul beternak dia di suku pedalaman sana, memang betul-betul selama kau beternak setahun berapa kali kambing itu berhasil, berapa kali sapi. Kalau dia jurusan perikanan, betul-betul dia bisa membuat karamba ikan di dalam. Kalau dia jurusan teknik, bisa tak dia menaikkan air sungai ini ke atas supaya orang-orang tua tidak lagi turun ke bawah untuk berwudu di tengah malam. Jangan lagi KKN 2 bulan, pergi tinggal rumah kepala desa, sore main poli, pulang bebini. Apalah kerja kalian? Jadi buatlah pengkaderan yang luar biasa.
Sudah bolak-balik saya sampaikan, tapi rektor-rektor takut melaksanakan ide saya ini. Jangankan untuk melaksanakan ide saya, ngundang saya aja takut. Maka saya heran, kok berani HMI ini? Adinda dari Cianjur, akulturasi. Jadi saya masuk ke suku Akit, ke suku Talang Mama, ke suku Laut, di suku Laut itu seminggu saya masuk ke suku Akit, tidur di dalam. Di suku Talang Mama setiap 6 bulan sekali. Jadi saya tanyalah, bagaimanalah bunyi mantra-mantra kalian? Jadi saya catat itu mantra-mantranya, mantra-mantra. Tapi yang dikasihnya pelet pula. Seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa. Hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta, Ustaz Somad tolong doakan ini. Yang tahu saya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini menghadapi orang gila. Maka dia bacakan ayat Al-Quran sambil menahan air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia tahan sampai air ludahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia ludah. Dan orang gila itu sembuh. Riwayat ini ada dalam buku 37 Masalah Populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah bid'ah? Karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah. Setelah itu puih. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti kalau ketemu orang gila baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila, ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas, dibacakan ayat ke air, lalu ditiupkan ke air, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua. Lalu kemudian dia tanya sama Kiai, Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan. Baca aja. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai, saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham, baca surat ini. Surat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi bergoncang keluarlah isi-isinya. Betul, begitu digoncang keluar isinya. Berkat kemuliaan Al-Quran ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis. Yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para ustadz, tuan guru. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran nyata. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat.
syifa obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa, Quran itu adalah obat yang pasti sembuh. Yang enggak percaya enggak apa-apa, neraka jahanam masih kosong. Zalikal kitabula raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini, siapa yang mulia, laki-laki apa perempuan? Kata perempuan, kami yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? Tempatnya diletakkan di depan pentas, laki-laki di samping. Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki, memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan, tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini kalau gini terus nggak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh, tertulis di dinding. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu dia. Apa itu hidup? Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Qur'an, dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajun mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Yang lain kepalanya kosong, nggak ada apa-apa. Yang lain malah gundul kena rontok, kena penyakit tipus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuman amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat 1 jam 40 menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Qur'aniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Qur'aniyah. Seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi, padinya banyak tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok padi. Maka ada ungkapan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya enggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya enggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi guru ngaji. Saya enggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message, diluruskan isi kepalanya. Karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, dunia, duit, duit, dunia, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya 3 jengkal. 1, 2, 3. Ini lambung, ini otak. Supaya otakmu jangan cuman mikir lambung.
Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada, udang. Maka disebut otaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ perutnya, di situ taiknya, di situ lambungnya. Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa banyak para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat 1 kilogram. Begitu 2 hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis kau cari dunia, tinggal. Tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa Pak Ustaz? Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasha', Allah yang memuliakan. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, menghinakan, wa tuzillu man tasha'. Ustaz Somad, saya nggak mau anak saya jadi ustaz, nanti kurus kayak Ustaz Somad. Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustadz. Masukkan fakultas hukum. Nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3, doktor. Dari mana? Leiden University Belanda. Kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren. Di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Pulang kampung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? Apik tenan. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia angkuh dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau jadi dokter spesialis. 2 kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free. Itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana, hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 nggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS. Pernah dengar UNS? Universitas Negeri 11 Maret. Kalau 11 September Twin Tower meledak. 11 Maret Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Universitas Negeri 11 Maret. Apa kata Bapak Dekan? Saya makan malam dengan Pak Dekan, Ustadz Somad. Universitas 11 Maret bukan sekolah Islam, bukan universitas Islam, tidak bawa-bawa nama Islam, tapi di sana ada 160 anak penghafal Quran diterima beasiswa full. Itulah jihadnya para rektor. Mudah-mudahan rektor-rektor se-Indonesia akan menerima anak-anak kita penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, 100 anak hafal Quran kami angkat jadi guru SMP, SMA,
SD, TK, MDA. PNS Pak, mohon maaf Ustadz, PNS belum bisa karena kuota terbatas. Tapi gajinya full. Duitnya dari mana? APBD. Apa namanya? Honda. Loh, kok bukan Yamaha? Honda, honor daerah. Siapa yang memberi? APBD. APBD dari mana? Punya rakyat. Ini di mana? Kota Jambi. Saya ceramah di Jambi. Apa program keislaman di Jambi? 100 anak penghafal Quran diangkat menjadi guru. Ada yang PNS, ada yang honor daerah, ada yang pegawai kontrak. Maka semangat Islam bangkit. Inilah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan syafaat pada hari tidak ada yang bisa menolong. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai para pejabat, ibadahmu bukan baca Yasin, ibadahmu bukan solat duha, ibadahmu bukan solat tahajud. Karena siapapun bisa baca Yasin, tahajud, tahlilan, maulidan, yasinan. Ibadahmu adalah angkat martabat, angkat derajat para penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, kami sebetulnya mau mengambil APBD untuk para penghafal Quran. Kenapa tidak kamu ambil? Kami nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? APBD dari daerah bisa diambil oleh bupati, gubernur, wali kota melalui payung hukum bernama Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu yang buat siapa? DPR. Yang ngangkat DPR itu siapa? Ibu. Yang ngangkat DPR itu ibu. Makanya ibu luar biasa. Ini sedang bangkit, namanya gerakan emak-emak. Kenapa Ustadz katakan ibu? Kenapa bukan bapak? Karena bapak disetir oleh ibu. Bapak kalau nggak milih nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerumunan malam ini akan berubah menjadi kekuatan. Takbir. Kekuatan apa? Bukan berarti bakar, hancurkan, ratakan. Bukan. Kita negara demokrasi. Demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Maka orang banyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat. Pilihlah orang yang memperjuangkan Al-Quran. Amin. Nanti wakil-wakil rakyat calon-calon akan datang membawa satu gulung karpet. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih saya. Kalau saya menang, nanti saya kasih karpet. Ini DP-nya. Kalau saya kalah, yang DP ini saya jemput lagi. Pak, jangan bawakan kami karpet. Karpet kami sudah tebal, sudah mantap. Jangan bawakan kami kipas angin. Kipas kami sudah mantap, pakai air lagi. Jangan bawakan kami lampu. Lampu kami mantap sampai ke langit. Tapi buatkan peraturan daerah bahwa anak-anak kami dapat beasiswa, bahwa APBD akan dinaikkan, pondok pesantren dapat bangunan, pondok pesantren dapat bantuan. Nanti bapak mati dimakan cacing tanah. Oh, jangan keras gitulah, nggak sopan. Bapak mati dimakan cacing tanah, maka pahalanya mengalir. Berapa lama engkau duduk di sana? 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu pensiun, stres, depresi, stroke, mati. Tapi ada yang akan tetap kekal abadi. Apa dia? Bantuan-bantuan untuk para penghafal Quran. Mereka baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Mengalir pahalanya ke makam-makam para bupati, para gubernur, wali kota, pejabat yang pernah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan, menegakkan kaki kamu. Pada saat orang tidak bisa berdiri, engkau gagah berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Siap memilih wakil-wakil rakyat yang menolong agama Allah? Jangan ada dusta di antara kita.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya Ustaz Somad udah mulai ngomong-ngomong politik ini. Tidak. Ustaz Somad tidak pernah ceramahnya sembunyi-sembunyi gerilya di bawah tanah. Abdul Somad ceramah di atas tanah. Apa di bawah tanah? Emang ceramah sama cacing? Yang dibicarakannya tidak pernah partai, tidak pernah bicara nama orang, tidak pernah bicara nama golongan, tidak pernah bicara nama ormas. Yang dibicarakan hanya menolong agama Allah dengan kekuasaan. Ustaz Somad hanya ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Habis itu selesai. Tapi ada bupati membuat peraturan daerah, pagi-pagi masuk kantor pegawai baca Quran, one day one page. Ada namanya odoj, one day one juz. Dia enggak, dia tawar one day one page, satu hari satu lembar, satu hari satu lembar saja selesai baca. Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka orang yang di kantor itu sudah mendapatkan barokah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka mendapat rahmat. Dibacakan Quran di kantor, kantornya mendapat rahmat. Dibacakan Quran di rumah, rumahnya mendapat rahmat. Bayangkan ibu punya anak hafal Quran, satu hari dia ulang 2 juz, satu bulan dia khatam 2 kali, satu tahun dia khatam 24 kali, maka mengalir pahalanya setelah ibu meninggal tanpa dia bacakan. Untuk almarhumah ibu, untuk almarhum bapak, tanpa dia baca, otomatis, automatically mengalir. Maka wakafkan anakmu. Anakmu berapa? Anak saya do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Wakafkan satu anak untuk menjadi para penghafal Quran. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia bersama Quran. Orang selalu mengaitkan keberhasilan dengan titel. S1 berhasil, S2 sukses, S3 mantap, profesor hebat. Tapi kebahagiaan letaknya di dalam hati. Maka banyak orang berhasil tapi tidak bahagia. Betul? Siapa orang berhasil tidak bahagia? Tuh, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia Eropa, Amerika, Jepang. Orang Jepang kalau stres dia ambil samurai, harakiri gerak.